Halo Sobat Euforians, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain tombol lonceng biar langsung dapat notifikasi dan gak ketinggalan update terbaru dari Euforia Brawijaya. Selamat menonton! Kenalin, aku Reza. Aku Kilya. Dan kita adalah tuan rumah dari komunitas. Come on, let's talk. Semangat banget ya dari Kilya. Nah, Reza tahu nggak komunitas itu apa? Wah, apa tuh Gil? Jadi komunitas itu adalah community talk show yang diadain Euforia Brawijaya untuk memperkenalkan komunitas-komunitas apa aja sih yang ada di Malang Raya. Nah, bener banget Kilya. Nah, tujuan diadakannya Komunitas Euforians 2020 adalah untuk menghimpun berbagai komunitas yang ada di Malang Raya sesuai dengan genre dan lifestyle-nya agar para penikmat, pendengar, dan pelihat bisa memilih sesuai dengan pilihannya, Kilya. Wah. Nah, nggak hanya itu aja, Kilya. Ada lagi? Ada lagi. Apa itu? Nah, tujuannya diadakan komunitas ini juga sebagai wadah branding untuk para komunitas yang ada di Malang Raya biar bisa tahu nih semua masyarakat Malang kalau ada komunitas-komunitas yang unik-unik di Malang Raya. Itu Gila. Keren nggak sih? Keren. Oke. Nggak hanya itu tahu. Jadi di sini tuh kita ngundang 24 komunitas yang dibagi menjadi 12 genre. Wah, banyak banget. Iya. Dan hari ini kita mengundang dari genre hobi dengan tema berkaca melalui lensa dan kata. Nah, gimana kan kalau kita sekarang kenalan sama teman-teman komunitas yang udah hadir yuk? Ya yuk, aku nggak sabar nih dari Iya. kakak yang paling ujung. Silakan kak. Saya Deska, Ketua Lensa Malang tahun 2020. Halo Kak Deska. Ya. Nah, saya Enji dari perwakilan MPC. Halo Kak Endi. Saya Ajun dari Komunitas Pelangi Sastra Malang. Halo Kak. Saya Pandika dari Komunitas Pelangi Sastra Malang. Halo Kak. Wah, oke nih, habis kenalan. Habis kenalan, kita langsung aja kita tanya-tanya, kulik-kulik dulu nih permukaannya dulu. Gimana Oke. sih, apa itu komunitasnya gitu? Oke, kita mulai dari komunitas Pelangi Sastra Malang kali ya. Hai Iya, kak. boleh. Nah, Hai. aku mau tanya nih, gimana sih sejarahnya, kapan dan mengapa terbentuknya komunitas ini tuh gimana? Silakan. Mungkin dari itu bisa dilakukan oleh Mas Jun ya. Oh ya, Mas Jun. silakan kak. Silakan. Nanti saya. Jadi Pelangi Sastra itu awalnya dibentuk tahun 2010, Mbak. Jadi sampai sekarang mungkin kurang lebih sudah 10 tahun kami berdiri. Awalnya sebagai komunitas gitu ya. Kenapa sih komunitas itu bisa muncul gitu? Karena awalnya ketua suku kami sekaligus founding father kami, Mas Denny Mishar namanya, dia melihat bahwa Kota Malang itu kurang, sastranya itu kurang memasyarakat gitu loh, Mbak. Oh, masih kurang. Iya, kita melihat bahwa selain itu juga beberapa orang-orang yang bergiat di literasi dan kesusastraan, mereka kurang mempunyai wadah di Kota Malang ini. Jadi Mas Denny Mishar selaku aktivis juga pada waktu itu, dia membentuk sebuah komunitas namanya Pelangi Sastra Malang, dan ya mulai dari nol, benar-benar merintis mulai dari nol, mengumpulkan beberapa teman, kemudian menjalin relasi, ngadain diskusi kecil-kecilan, sampai akhirnya sampai sekarang kita udah punya lapak buku dan juga penerbitan. Wah, keren. Nah, dari tadi apa yang disampaikan kakak, sebenarnya visi misinya dari Pelangi Sastra Malang itu apa sih kak? Kalau visi kami sih sebenarnya sastra sebagai sastra untuk kemanusiaan lah. Itu visi kami, sastra untuk kemanusiaan, dan
kami di sini juga mempunyai misi untuk memasyarakatkan sastra. Kita ingin membumikan sastra itu, Menghidupkan gitu. ya menghidupkan dan apa ya, membuat orang-orang juga lebih tersentuh dengan sastra Indonesia gitu terutama. Gitu. Nah, sekarang kalau dari teman-teman Lensa Malang, komunitas Lensa Malang, boleh dijelasin nggak Kak? Komunitasnya itu komunitas yang seperti apa? Sejarahnya bagaimana terbentuknya? Itu bisa dijelaskan nggak mungkin dari Lensa Malang? Oh, sebenarnya Lensa Malang sendiri sebenarnya terbentuknya sudah lama, Mas. Saya kebetulan baru dari tahun 2015 dan kebetulan kita Lensa Malang tuh di bawah naungan Jarum. Di bawah naungan Jarum, kita ada core-nya, pusat namanya Lensa Community itu. Nah, setiap ininya ada anak induknya itu kota-kota besar kayak Bandung, Surabaya, Semarang, terus kebetulan Malang ini juga ada. Jadi ada pusatnya gitu juga? Ya, ada di Jakarta pusatnya. Dan kita selalu aktif untuk event-event juga, terus juga kita juga sering ngadain kayak collab sama komunitas lain. Dan salah satunya juga sama MRP juga, sering juga. Oh iya, mungkin juga bisa dijelaskan juga Kak dari komunitas Kakak ini. Oh, ya, Kan temennya Lensa Malang gitu. Oh iya. MPC sendiri kepanjangannya Malang Photo Club ya. Iya. Nah, Malang Photo Club sendiri itu sebenarnya nama yang istilahnya apa ya, baru lah. Dalam artian begini, dulunya itu bukan MPC. Iya. Nah, pertama kali terbentuk itu saya ngerepek dulu ya. Iya, boleh Kak. Karena dadakan juga kan. Iya. Jadi pertamanya itu terbentuknya itu tahun 1955. 19. Wow. 55. Nah, itu dulu namanya Art and Camera Club ACC. Nah, gitu. terus habis itu ganti tahun 1976 itu Perhimpunan Seni Foto Malang. Jadi dilebur lagi, terus habis itu baru dah di 92 itu Malang Photo Club. Malang Photo Club. Terus kemudian agak apa namanya, naik turun gitu kan, kita sepi gitu kan, apa kayak nggak hidup gitu kan. Iya. Barulah 2014 kemarin kita reborn, MPC reborn. Wah, Iya. reborn. Berarti bisa dibilang nih kalau lihat dari penjelasan Kakak ini kan tadi dari tahun 1955 ya Kak? 55. Apa benar berarti bisa dikatakan sebagai komunitas fotografi tertua Kak? Ya itu kita sebenarnya nggak nyangka juga ya, kirain dulu itu pertama kali saya gabung, saya kira itu dulu apa ya, tertua di Malang toh. Tapi ternyata se-Indonesia juga gitu loh. Oh, keren. Ada di Malang ya Kak ya? Ada di Malang. Jadi saya kan kebetulan bukan orang Malang asli ya. Iya. Agak gimana ya? Kok ada gitu loh, kok bisa gabung juga gitu dan pengen belajar juga, dan kita itu tergabung sama FPSI, kalau di bola itu PSSI-nya. Oh, yang di seluruh Indonesia. Ya, terus kita juga tergabung sama di Swiss, Fiat yang dunianya. Oh, Gitu. gitu. Nah, terus kalau dari segi visi misi yang ingin dicapai, Visi misinya sang repek lagi ya. siap. Boleh Kita Kak. sampai aja ya. Iya nih. Untuk visi misinya, secara umum mentalitas yang menonjolkan rasa persaudaraan demi kemajuan dunia fotografi khususnya di Kota Malang tanpa dibatasi idealisme dan kepentingan pribadi. Nah, terus visinya kita, MPC adalah klub fotografi yang menghargai nilai artistik setiap genre dengan objektivitas dan sportivitas yang tinggi, lintas genre berdasarkan prinsip egaliter dan rasa kekeluargaan. Nah, terus itu ada merangkul aliran fotografi, menghargai setiap hasil karya, membina kerjasama, dan lain-lain. Terus ada misinya, membina kerjasama yang baik dengan klub dan komunitas fotografi lainnya, kayak Lensa Malang dan lain-lain. Terus kemudian membuat kegiatan sharing foto, kemudian ada melakukan program kerja dan lain-lain juga. Oh, gitu. Banyak ya dari banyak. visi misi yang ingin dicapai. Nah, kalau dari Lensa Malang sendiri ada nggak visi misinya Kak? Mengedukasi. Intinya mengedukasi dan kurang lebih sama seperti itu ya Kak ya? Makanya kita melebur sama semua komunitas di Malang itu, dan itu memang juga MPC ini memang saya tahu salah satu klub emang tertua di Malang, dan di sana banyak orang-orang senior. Suhu ya gitu, Suhunya yang sering juara-juara nasional juga
banyak di situ juga. Nah, keren banget nggak sih Kak? Gimana dari Kak komunitas tanggapan dari Keren. Pelangi Sastra Malang terhadap lensa? Nanti kita sama ngobrol-ngobrol lagi. Iya, mungkin kita bisa Di luar bisa. kolaborasi ya. Ngomongin project besar mungkin gitu ya. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Keren. Oke. Nah, Terus gimana nih, nih? untuk lensa Marang, harapan-harapan apa sih Kak yang ingin dicapai untuk dari berhimpun gitu Kak? Tentunya untuk perkembangan dunia fotografi biar semakin maju juga. Karena kebetulan Jarum dari kita di bawahnya Jarum, LE, pesannya dari atas ya kita maksudnya mencoba untuk mengembangkan dunia fotografi yang ada di Indonesia saat ini, dan terutama di wilayah Malang karena kebetulan lensa Malang itu kan basisnya di Malang, ada juga lensa Surabaya, lensa Jember, lensa Jakarta, lensa Bandung, dan kita tuh setiap 1 tahun tuh pasti ada kumpul bareng gathering gitu. Yang kemarin itu di Jember, itu acaranya ulang tahunnya lensa Jember, semua seluruh Indonesia berkumpul di Jember, kita ngundang Darwis Triadi. Bikin event ya. Itu juga seorang legend fotografi ya, Indonesia dan juga ya. kemarin kalau acara lensa Malang tahun kemarin kita datengin beberapa kayak influencer, terus selebritis juga kayak siapa Bayu Skak itu dia ngisi workshop di videografi, vlog segala macam di orang kayak gitu. Kita sih lebih sering ya berbaur lah dengan komunitas lain. Itu sih. Oh gitu. Oke. Nah, untuk Pelangi Sastra mungkin Iya. Gimana nih dari kakak dengan pertanyaan yang sama? Harapannya? Mungkin Pandika dulu bisa cerita Ya, dikit-dikit silakan. tentang Geria Buku Pelangi karena dia nih bagian juru kuncinya. Siap. Oke, silakan, Jadi Kak. mungkin berawal dari komunitas Pelangi Sastra tadi, terus akhirnya Pelangi Sastra menerbitkan sebuah penerbitan ya, namanya Penerbit Pelangi Sastra. Ini mungkin contoh buku-buku yang kami terbitkan ini nggak semua, mungkin sebagian kecil aja. Wah, tapi udah keren-keren nih kamu. Ya, contohnya mungkin salah satunya kayak Ritme Kota nih. Ritme Kota ini adalah buku di mana yang merespon isu-isu musik seputaran yang ada di Malang itu. Jadi seperti kita tahu kalau tahun ya mungkin kalau tahun itulah. Tahun 80, 90, 70 itu Malang kan terkenal dengan kayak barometer rock Indonesia gitu. Tapi kenapa kok arsipnya sangat susah dicari nih bahkan. Akhirnya dari founding father kami ya kepala suku tadi ya, Mas Denny Misar itu mengumpulkan orang-orang walaupun bukan semuanya asli Malang, tapi mereka yang pernah berproses di Malang, khususnya dalam bidang musik. Dan rata-rata juga kami juga menerbitkan tulisan-tulisan teman-teman penulis yang ada di Malang gitu Mbak. Baik mereka dari akademisi, kemudian mahasiswa juga atau juga aktivis lepas gitu. Jadi banyak banget termasuk buku-buku yang ada di sini ini semua adalah teman-teman yang pernah berproses kreatif di Malang. Wah. Kamu suka nulis nggak Gil? Nah itu boleh dikirim ke Pelangi Sastra, nanti kita kurasi. Nah, jadi kalau di Pelangi Sastra Malang itu kan kita punya yang namanya program strategis sama kegiatan rutin, Mbak. Iya. Kalau di program strategis itu ya kita mendistribusikan wacana, khususnya dari Kota Malang. Jadi ada fenomena atau kejadian apa sih di Kota Malang itu yang bisa didiskusikan bareng gitu loh, kayak fenomena sosial, politik, budaya seperti itu. Nah, kita biasanya mengadakan forum diskusi yang melibatkan ya berbagai komunitas juga yang ada di Malang gitu loh. Kemudian selain itu juga menerbitkan buku. Kemudian biasanya kalau ada event-event ya kita terjun, ada yang melapak di situ. Biasanya Pandika yang bagian di Jual-jualan buku ya juga. gitu. Oh, Nah, gitu. kegiatan rutin kita juga kita biasanya mengadakan kelas menulis. Wah. Cerpen, esai, juga penerjemahan, Ya. dan semua ada mentornya sendiri-sendiri, termasuk juga puisi. Gitu loh. Jadi kegiatan rutin dan siapa saja pun boleh ikut gitu loh, bebas. Jadi kami sebenarnya komunitas yang terbuka, jadi teman-teman yang ingin gabung ke Pelangi Sastra, join atau main-main ke markas kita di Mapanda, di Majen Panjaitan Dalam. Nah itu kita sangat terbuka, di situ banyak buku-buku yang bisa teman-teman cari, teman-teman baca dan beli juga. Kamu mau join nggak Gil? Iya nulis? mau nih, aku tertarik banget mau belajar juga Kamu kan soalnya aku. aktivis-aktivis gitu ya Asik. katanya. Iya, aduh, malu Nah, banget. mungkin tanggapan dari kakak teman-teman fotografi ini gimana komunitas Pelangi Sastra ini Kak? Bagus sih, terutama di zaman sekarang ya. Iya. Apalagi kayak gitu tuh sebenarnya kepakai banget. Apalagi kalau kita aktif di medsos, kan kita juga butuh kayak namanya belajar menulis itu caption, Iya, iya, ya, iya, benar, copywriting. Jadi
penting juga. Apalagi juga bisa dikembangin itu juga untuk untuk misal kayak jualan atau apa produk segala macam kayak gitu. Cuma ya pasti kendalanya saat ini kan pasti masih minim orang yang tahu ya kan Mas. Iya. Ini masih minim banget. Padahal kayak gitu tuh berguna banget sih. Belum banyak yang memperhatikan. Ya bisa buat personal branding atau branding yang lainnya kayak gitu sih sastra. Kalau dari kakak? Gimana ya? Kalau untuk saran aja boleh nggak? Boleh. Era digital ya. Iya. Ada nggak keinginan untuk berganti ke digital gitu? Kayak misal book. E-book gitu. Jadi kemarin kita habis menerbitkan buku dari salah satu teman penulis kita yang juga tinggal di Malang. Namanya Mas Baudin Tahmid. Baudin Tahmid. Dia menerbitkan buku dalam bentuk e-book. Dan memang tidak ada versi cetaknya. Dan itu buku perdana dalam bentuk e-book yang diterbitkan oleh Pelangi Sastra, Mas. Keren. Sekarang yuk, Kil, kita cek ombak dulu nih biar tetap semangat nih teman-teman nih. Oke. 1, 2, 3. Komunitas masih pada semangat nih. Masih pada semangat ya ternyata. Oke, sekarang nih waktunya kita untuk ngulik-ngulik. Pertama kita mau ke Pelangi Sastra Malang dulu nih. Oke Kak, aku mau tanya nih, jenis sastra apa sih yang sering dibahas di kegiatan diskusi Pelangi Sastra Malang ini? Gimana? Siapa nih? Andika. Saya. Oke, silakan Kak. Jadi biasanya diskusi itu membahas sebuah buku, rata-rata ya buku-buku esai, novel, cerpen dan puisi, hampir semua aspek sastra gitu ya, kayak yang sudah seperti saya sebutkan tadi. Dan biasanya acaranya itu sebelum pandemi ini bisa dibilang cukup rutin gitu diadakan. Mungkin 1 bulan bisa 2 kali sampai 3 kali gitu. Oh. Tapi setelah ini, setelah pandemi ini, ya kita bisanya hanya online gitu. Oh, berarti kegiatan diskusi ini pas online masih ada ya Kak? Masih. Diadainnya rutin juga nggak? Diadainnya ya kalau dibilang terjadwal sih ya terjadwal, cuma mungkin nunggu momen yang pas gitu aja Mbak. Jadi untuk menunggu misalnya kayak bedah buku gitu, kita harus menyesuaikan jadwal juga dengan si penulisnya, terus kita juga cari moderator dan lain sebagainya itu. Baru bisa dieksekusi kayak gitu. Oh, begitu. Nah, terus nih Kak, kalau menurut dari kakak-kakak Pelangi Sastra nih, itu bagaimana sih Kak cara mempertahankan sastra-sastra ini di era modern sekarang kan digital. Tadi kan juga disinggung ini kita pakai e-book atau online. Nah, itu menurut Kakak gimana? Selain dari aspek ya digital dan lain sebagainya itu juga perlu. Cuma di satu sisi kita juga perlu menjadikan sastra ini ya kayak visi misi kita tadi, mungkin menjadikan sastra sebagai kemanusiaan atau memasyarakatkan sastra gitu ya. Jadi kita harus dekat juga dengan isu-isu sosial, budaya politik yang ada saat ini. Jadi biar kita selalu bertahan itu. Jadi biar gimana ya, katanya mungkin Frederick Douglass itu pernah bilang bahwa membacalah hingga kau sampai merdeka gitu. Jadi mungkin yang mempertahankan wacana yang dekat dengan isu-isu sosial, budaya politik dan lain-lain. Berarti intinya kita juga harus lebih kritis gitu Kak ya? Ya lebih kritis dan lebih peka ya kalau saya bilang. Juga ya sama. Nah, apa sih Kak pengalaman yang paling berkesan selama di Pelangi Sastra Malang ini? Mungkin ini personal kalau ini. Personal mungkin bisa dijawab dua-duanya, berarti dua-duanya jawab atau gimana? Ya. Dari Kakak dulu. Kalau saya sih sebenarnya hal-hal yang paling berkesan itu sebenarnya hal-hal sederhana, seperti misalkan saya ngopi bareng dengan Pak Joko Saryono. Pak Joko Saryono ini juga salah satu guru besar dan dia juga berkontribusi menulis beberapa buku di Pelangi Sastra Malang gitu. Terus sama teman-teman yang lain. Jadi lebih banyak kami menghabiskan waktu untuk diskusi itu di meja kopi gitu kan. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu yang paling berkesan gitu loh buat saya pribadi. Kalau saya pribadi sebenarnya kan kalau di Pelangi Sastra mungkin hanya sebagai freelance editor gitu kan ya, atau bantu-bantu event kalau misalkan ada event atau acara diskusi yang lain. Kalau di Pandika sendiri nanti dia punya kesan sendiri lah sebagai juru kunci Gria. Kakak gimana nih? Yang paling berkesan itu ya hampir sama ya. Kita kayak nggak pernah yang kayak rame-rame heboh gitu. Ya dari meja-meja kecil biasanya kita nongkrongnya kadang di kafe pustaka UM, kalau nggak gitu di markas kami
sekaligus toko buku Gria Buku Pelangi. Oh, Dari situ ada ya Kak. kadang penulis-penulis kalau mampir ke Malang itu mesti mampir ke situ gitu kadang. Jadi kita bisa lebih dekat mengenal penulis-penulis yang karyanya sudah dapat dapat dipertanggungjawabkan dan kualitasnya juga mumpuni, sangat-sangat mumpuni. Bahkan ada bulan Maret atau April ya, lupa saya persisnya, tapi yang nulis ini Felix Kanesi yang kemarin dapat penghargaan Dewan Kesenian Jakarta atas novelnya yang berjudul Orang-Orang Utimu. Dia berkunjung dan ya obrolan cair-cair itu, obrolannya kita sangat cair lah. Jadi nggak ada yang hampir nggak ada gap gitu loh. Saya nih gitu. Jadi enak aja gitu. Terus kalau selain itu sih, kalau pas acara-acara pentas mungkin kita bisa bertemu banyak orang. Dan yang penting itu kalau di Pelangi Sastra yang paling berkesan buat saya yaitu kalau buku-buku di Gria Buku Pelangi ini dalam 1 bulan itu laku banyak gitu. Itu paling realistis lah. Mungkin sekarang dari kakak fotografi nih, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk kakak Pelangi Sastra? Di medsosnya sendiri ini ya aktif, sangat aktif. Sangat aktif Mas. Aktif. Jadi kami punya 3 medsos Mas. Satu medsos komunitas. Ini untuk akun Instagram ya. Kemudian yang 2 itu akun penerbit Pelangi Sastra Books itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu Gria Buku Pelangi. Jadi lapak bukunya di situ. Dan lapak buku itu kami nggak hanya jual buku yang dari Pelangi Sastra, tapi juga ya dari Mojo, kemudian dari Berdikari, penerbit yang lain gitu. Jadi kami bagi klasifikasi 3 akun itu. Lo di follow ya teman-teman. Apa ID-nya apa? Kan minta di follow tadi. Pelangi Sastra untuk komunitas, Pelangi Sastra Book untuk penerbit, dan Gria Buku Pelangi untuk akun toko buku alternatif kami. Banyak juga. Iya loh. 3 doang ya. Boleh. Nah, dari tadi kan kita udah tanya-tanya nih kegiatannya ngapain aja. Nah, kita penasaran nggak sih, Gil? Apa aja yang udah dilakukan sama teman-teman Pelangi Sastra? Iya nih, oke, nggak perlu lama-lama. Yuk kita saksikan dokumentasi kegiatan dari Pelangi Sastra Malang. Jadi dong. Namun itu belum saja menemukan telapak tanganmu. Setiap kali kuramu berbagai cara menangkapmu. Kau pun berbelok menjelma tubuh baru. Terus begitu berlalu dan kembali lagi. Kau terus sembunyi di setiap kesempatan yang terbaca, dan begitu pun kau terus bercanda setiap berjumpa. Ada penyair di Kota Malang. Aku nggak berat loh bilang kau penyair. Rupanya di kita juga. Saya berterima kasih kepada Faisal bagaimana kan bisa berdiskusi bapak ini, bisa berdiri sendiri sebenarnya. Nah itu yang banyak dicoba oleh penyair, terutama di puisi-puisi di halaman-halaman awal dalam puisi. Nah ini yang bisa dikorek, proses mencoba menemukan kebaruan dalam menulis puisi dari bagaimana kita menyelesaikan semua premis-premis yang sudah kita bangun, atau karya sastra juga menjadi katarsis dalam arti
ikut kegiatan bedah bukunya tahu. Ya, langsung Ayo daftar, ya enggak? Iya. Nah, dari teman-teman Lensa nih gimana tuh tadi Kak? Kegiatan dari Pelangi Sastra keren nggak Kak? Sangat keren sih kalau menurut saya, apalagi di era modern sekarang ini ya. Karena mungkin pasti banyak juga anak-anak muda yang mungkin yang kalau nggak kenal pasti meremehkan gitu, karena apa sih sastra gitu. Padahal kalau dari pengalaman saya sehari-hari itu kalau penting banget sih Kak gitu, karena kita melatih kemampuan kita untuk belajar kosakata, terus habis itu secara personal branding itu juga. Kan kalau kita posting kan nggak mungkin juga kita katakannya apa, itu kan bisa berguna banget apalagi di zaman yang serba online kayak gini sih. Iya benar banget. Ya, semoga anak-anak muda zaman sekarang tuh kurang-kurangi nongkrongnya, banyak-banyakin aktivitas penting. Teman-teman disebut ya. Iya, lumayan. Ngopi. Siapa tahu bisa jadi penulis juga ya. Penulis-penulis baru. Nah, sekarang nih Kak, kalau dari teman-teman Lensa Malang sama MPC, mungkin bisa dijelaskan base campnya itu di mana ya Kak biasanya base campnya? Kalau saya kebetulan base campnya karena kebetulan kotanya saya di rumah saya di Sulfat Indah 3 nomor 45. Oh di Sulfat dekat. Dekat rumah kamu nih. Iya. Mana aja main sana. Bisa minta ya main. Kalau MPC gimana Mas? Kalau Malang Photo Club sendiri untuk yang saat ini sekretariat ya kita bilangnya, sekretariatnya itu ada di rumah foto di Tidar. Oh di Tidar. Iya di Tidar. Oh, dekat sama itu apa? Futsal Champion ya. Nah, mungkin nih Kak, aku mau tanya lagi nih. Biasanya ini dari kakak fotografi ini kalau pakai kamera ini jenis apa aja Kak yang dipakai itu Kak? Sebenarnya banyak sih. Kalau kamera itu sebenarnya selera ya Mas. Apa ya? Iya. Lebih hanya alat sebenarnya. Mungkin kalau yang awal-awal pemula kan pasti mikirnya kamera itu harus gini. Harus dari tinggi gitu. Ya, padahal enggak sih. Karena kebetulan saya juga punya kamera juga mengawali dari pertama nggak langsung beli gitu, nggak pinjem dulu dari teman, terus habis itu nyoba untuk apa ya? Kalau saya historinya panjang, saya punya kamera itu dari saya sampai kerja ikut orang. Jadi saya dulu nggak bisa motret, tapi apa sih yang bisa saya nggak jauh dari motret ini ya, belajar editingnya, belajar softwarenya kayak gitu. Kita ngumpulin beli kamera dari yang murah-murah dulu sampai alhamdulillah sekarang yang paling mahal itu juga kebeli ya akhirnya. Semua ada fasenya. Cuma kalau kamera tuh dari pengalaman tuh cuma alat ya Mas. Karena fotografi itu luas banget sih. Luas banget. Sangat luas. Mementingkan skill gitu Mas. Iya. Jadi kalau boleh sharing ya, sebenarnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu kamera ya, itu kamera itu bisa dibedakan dari 4 jenis ya. Jadi berdasarkan sensor. APS-C biasanya yang murah gitu, yang ramah di kantong, terus nanti ada full frame, terus kemudian ada medium format. Nah, yang terakhir yang paling langka large format. Itu biasanya ya harganya mobil satu ya. Kalau Cilo dapat berapa mungkin Mas? Lumayan. Tapi kalau kayak buat teman-teman mahasiswa ini nggak harus, ada juga sih yang lebih murah dari APS-C. Lupa tadi sebutin. Micro Four Thirds. Oh iya, yang baru. Yang kecil. Jadi di bawahnya sensornya di bawahnya APS-C. Oh. Nah, mungkin Cilia mau tanya-tanya? Oke, nah kan tadi jenis-jenisnya banyak tuh Kak. Pasti ada teknik-tekniknya dong buat pakai kameranya tuh. Itu gimana? Kalau dari saya pengalaman lebih baik kelontokin dulu buku manualnya. Karena gini ya dari pengalaman saya ya. Oke, sering foto, sering ini. Tapi kalau kita menggunakan alat baru kita nggak kenapa ini ya sama aja. Jadi sebenarnya kayak tangan kepercayaan kita sih. Saya mengalami fase ganti kamera itu lumayan banyak ya, dari upgrade. Akhirnya saya paham bahwa sebenarnya tuh semakin kesini itu cuma dimenangkan sama fitur. Cuma secara esensi itu fotografi itu ya sama, hasil karyanya sebuah foto. Udah, yang membedakan fotografernya itu gimana cara dia melihat angle, momen, terus habis itu gimana dia bisa membuat cerita yang menarik, sebuah visual yang menarik kayak gitu. Bahkan banyak juga kemarin juga yang lomba-lomba nasional mereka juga pakai kamera ini kamera biasa, bukan kamera
yang mahal. Kalau kamera mahal kan tergantung untuk kebutuhan. Kalau saya sih menyesuaikan. Misal kalau emang kebutuhannya foto di majalah, ini ya kita medium format ya mas. Medium format paling kecil paling ya full frame lah. Tapi kalau cuma sebatas hobi sebenarnya nggak harus. Ya, keperuntukannya untuk apa dulu gitu. Kalau misalkan untuk ke cetak itu full frame medium format ke atas. Tapi kalau untuk sebatas medsos, Instagram dan lain-lain ya APS cukup lah ya. Cukup. Oh gitu. Nah terus Kak, kalau apa namanya objek atau gambar yang pernah Kakak tangkep tersulit itu ada nggak sih Kak? Kalau saya? Iya. Mulai dari Kakak dulu deh. Saya makro. Oh makro yang makro kecil-kecil serangga. gitu ya? Iya. Menurut saya paling susah. Saya kebetulan kan nyobain semua genre. Cuma kalau saat ini kan teman-teman tahunya saya di potret, padahal bukan itu. Karena dulu saya mengawali foto itu saya berawal dari landscape dulu, terus street, foto human interest, terus habis itu baru ke potret, model segala macam. Terus nyoba juga makro itu modelnya juga gede, misalnya kan khusus, nggak bisa sembarangan. Terus juga itu tuh kita nggak bisa menyuruh hewan ya untuk setting bisa, cuma susah. Iya. Gitu. Kalau virus gitu bisa difoto nggak Kak? Tergantung. Iya, boleh dong Kak, dilihatin tuh. Mikroskop kalau itu. Mikroskop beda lagi ya Kak ya? Iya. Saya sih makro sih. Nah kalau dari Kakak MPC ada yang tersulit nggak? Tersulit ya. Kalau untuk di Malang itu ya apa ya? Karena yang paling ramai itu model ya. Ramai banget itu foto model. Jadi kebanyakan model. Kalau untuk yang tersulit belum lama ini nyoba waktu di Splendid. Oh di pasar burung. Ya pasar burung itu. Itu kan termasuk sejarah juga tuh. Iya. Perlu dilestarikan itu juga. Bener. Kita ceritanya nyetrit, foto street gitu kan. Kebetulan lihat ada jenis burung hantu tapi yang besar. Kalau di kampung gua bilangnya manuk hares. Oh ya itu. Jadi yang mukanya kayak monyet itu iseng lah coba tak suruh nerbangin karena dia kebetulan nurut gitu loh. Jadi pas dia terbang gua coba nih dan kebetulan kamera gue itu masih ya PSC standar gitulah ya. Jadi sensornya masih agak lambat. Tanya gitu susah gitu dapat komennya dan alhamdulillah dengan sedikit editing lah ya bisa dibilang ya kita boleh editing nggak harus original bagus itu memang itu penting cuman ya nggak harus lah kalau memang udah terpaksa. Jadi saya main crop untuk menyesuaikan gambarnya itu tadi. Ya jadi memang kalau ngefoto satwa itu kita harus tahu tingkah lakunya. Makanya kalau yang mungkin pernah dengar National Geographic gitu kan dia itu bisa sampai 1 bulan untuk memahami kehidupan si objek tersebut. Iya, mereka semua dia sampai camping. Benar-benar observasi berarti. Iya, benar. Ada risetnya. Oke, gimana nih? Coba feedback dari Kakak Pelangi Sastra terhadap lensa sama MPC tadi gimana tuh? Wah, keren ya, terutama buat saya mungkin awam soal fotografi. Yang taunya moto gitu. Sangat luas gitu. Bahkan kamera aja ada jenisnya banyak tadi lumayan. Iya tuh. Tergantung kebutuhan juga sih mas ya. Iya. Jadi biar nggak buang-buang uang. Nah, sesuai hobi lah. Termasuk genre kita kali ini hobi. Sebenarnya lensa kita aja udah cukup sih. Kalau menurut saya sebenarnya lensa bawaan yang dari biasanya dibanding kita beli kamera baru itu udah cukup. Kita mau belajar apa sebenarnya udah cukup. Cuma kan lebih universal kalau lensa-lensa kit itu penggunaannya ya khusus. Oh gitu. Karena itu namanya lensa kit. Jadi yang dibuat sama beberapa dibuat sama pabrikan untuk belajar gitu. Oh gitu. Nah terus nih Kak, kan biasanya Kakak ngadain event tahunan gak sih? Nah selama pandemi ini gimana tuh, eventnya ada atau enggak? Jujur sih kalau pandemi ini kita sementara bikin ya karyanya dari rumah sih. Kemarin juga sempat bikin acara live juga sama pusat di kafe-kafe, terus habis itu kalau untuk terjun ke lapangan masih sangat minim sekali karena kita juga mengurangi karena juga bahaya ya. Terus tahun ini kita ada acara besar yang gagal gara-gara pandemi. Padahal Juli itu saya sudah sampai ngontak salah satu juga fotografer nasional, dia karyanya udah internasional, ambasadornya Nikon dia.
Dia sering banget menang internasional, dapat piala, dapat ini. Mau saya ajak untuk bikin event besar di Kota Malang. Itu gagal, harusnya bulan Juli kemarin. Saya mau buat ya di Kota Malang ini, terus habis itu ada eventnya di Bromo juga, foto-foto konseptual kayak gitu. Sayang banget sih, aduh. Kayaknya kalau ada aku bakal lihat deh. Wah, aku kan juga suka cekek-cekek gitu. Nah, Kak, di zaman sekarang kan kita kan orang-orang ini banyak yang bawa smartphone. Nah, smartphone ini kan sudah canggih, ada dilengkapi kamera-kamera yang mumpuni lah istilahnya sesuai dengan harganya. Nah, itu ada nggak sih Kak tips and trick untuk pemula atau profesional buat memakai HP sebagai alat foto itu Kak? Pertama kenali dulu HP-nya dulu, maksimal kelebihannya nanti akan tahu. Simpelnya kita belajar untuk tahu apa, jangan foto terlalu terang, terlalu gelap kayak gitu. Pokoknya belajar untuk foto bagaimana cahaya itu pas, udah simpel gitu aja. Selebihnya tinggal main komposisi sama ide. Kamu punya ide apa? Cuma alatmu cuma ini, ya udah maksimalin gitu. Nanti seiring waktu sesuai jam terbang pasti taste-nya itu akan ada, terus juga terasa kayak gitu. Oke, bakal paham juga ya Kak pasti ya kalau udah paham gitu. Kalau dari kakak MPC mungkin ada tips mungkin? Tips untuk memotret dengan HP ya. Mungkin kalau untuk pembelajaran gitu ya. Kita cobalah tentang perspektif. Nah, jadi karena fotografi itu kan sifatnya universal. Jadi semua itu pasti ada nilainya. Kita coba dari sisi dekat, sisi samping, sisi kanan, bawah, atas, zoom in, kita foto yang cuma separuh semua itu ada nilainya. Jadi nanti kita temu sendiri kita itu masuk ke genre apa itu loh. Kita foto jenis ke produk apa gimana, apa ke abstrak apa gimana. Itu dapat nemuin sendiri ya nanti. Nah, nanti nemuin passionnya sendiri dapat. Oke. Nah, kan dari lensa Malang dan juga kakak MPC ini punya ada kamera, smartphone. Nah, ini nih di depan tadi yang mengganggu atau memecah konsentrasi ini kok ada mesin ketik di sini Kak. Ini apa ini Kak? Bisa dijelasin? Dia yang bawa Mas. Ini Dari Pelangi Sastra. Ini mesin ketik Mas. Jadi ada filosofinya mungkin. Waduh, filosofi kejeron Mas. Buat apa ya? Kebetulan ini adalah salah satu display di markas kami. Jadi kenapa kita bawa? Jadi saya rasa ini yang paling merepresentasikan komunitas kami, kayak monumen gitu loh. Sebenarnya kan nulis kan kalau sekarang pakai laptop kan bisa, tapi kalau laptop malah nanti kayak mau presentasi gitu kan, jadi kayak enak gitu. Kan simbol tradisionalnya kan seperti itu gitu Mbak. Iya. Karena bagaimanapun mesin ketik itu kan kita beda dengan sekarang gitu ya. Kita pakai laptop atau HP yang bisa di-delete. Kalau mesin ketik itu salah dikit ngulang lagi. Jadi semua harus serba hati-hati. Betul. Gitu seperti tahun 2020 ini kan harus gitu. Iya, ketik lo dulu. Oh iya Mas. Iya Mas. Wah, Mesin di foto bukan? Mesin di foto. Bisa. Berarti termasuk angkatan tua nih kalau pernah pakai. Bisa jadi. Bapak saya masih ada juga nih mesin kayak gini. Saya pernah juga. Masih bisa dipakai nggak sih Kak? Masih, mungkin ini tintanya habis Kak. Semua SMK itu kan masuknya jurusan sekretaris, itu kan pasti mengetik. Pasti mengetik ya. Gitu. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kedua komunitas. Ketiga nih. Nah, apa aja sih tips yang bisa kita lakuin agar bisa tetap berkarya? Kan pandemi gini ya Kak. Terus bingung kan teman-teman pada ngapain ya gitu. Ada nggak sih tips dari kakak-kakak nih? Mulai dari MPC dulu deh Kak. Dari MPC ya? Waduh, ngeri dari yang terakhir aja deh. Apa aja deh? Ya biar yang lain dulu jawab. Oke. Dari lensa, silakan. Maaf tadi gimana? Tips ini ya, biar kita tetap berkarya. Tetap bisa berkarya dari rumah. Santai sih kalau saya sih, justru kesempatan untuk perbanyak literatur. Kita kan semua serba online, kita banyakin dulu literatur, terus habis itu kita coba untuk praktek di rumah. Terus jangan lupa ada tujuan, kita bikin karya, tujuannya yaudah sharing aja. Simpelnya sharing, tapi sharing ke banyak orang. Biar orang lain untuk menilai karya-karyamu. Nanti seiring waktu kamu pasti
oh, kamu kok ini nanti akan ngikutin upgrade jelas gak ada batasan sih untuk berkarya sebenarnya walaupun di masa pandemi. Oke, bener banget. Terus sekarang KMBC udah siap nih belum? Udah. Gimana ya untuk biar ngilangin nggak bosan gitu apa gimana tadi? Iya, pokoknya biar kita tetap menghasilkan karya gitu Pak. Tetap produktif. Iya. Di masa pandemi. Jadi ada pepatah mengatakan. Kasih. Jadi sang legenda balap, jadi balap ya. Medicine itu pernah bilang don't wait your ship to come in. Jadi swim out, you will meet the bloody thing. Jadi jangan nunggu, kita harus yang jemput bola gitu loh. Oke, eksekusi dulu. Ya, jadi misal kalau di rumah ya ada kan kita ada gelas ada apa ya udah hajar gitu loh. Sikat aja dah gitu. Iya. Biar nggak bosan. Oke. Terakhir dari Pelangi Sastra Malang apa nih tipsnya? Ini dulu aja. Lebih berpengalaman, Mas. Saya ingin melihat dia berhasil atau tidak. Sama sih mungkin kayak pandemi ini kan kita lebih banyak di rumah gitu kan. Ya kita bisa memperbanyak bacaan literatur itu referensi lah. Atau mungkin yang suka nulis esai, puisi maupun cerpen, novel atau misalnya sebagainya itu kan sekarang kan fenomena COVID ini kan masih bisa kita ulik lagi kan dengan perspektif kita masing-masing, tentunya bisa melalui esai. Mungkin ada salah satu contoh karya yang lahir semasa COVID ya. Wah, apa tuh Kak? Dari filsuf Slovenia, Slavoj Žižek, dia menulis tentang COVID dan itu bukunya diproduksi, bukunya maksudnya dihasilkan pada era pandemi. Wah. Jadi itu untuk sebagai motivasi kita aja sih. Jadi tetap makarya lah. Iya, benar. Kalau paling mentok kalau misalnya gabut ya jualan online apa gitu. Iya, paling banyak kan sekarang kan. Jadi apapun harus dilakukan untuk bertahan hidup. Oke. Terakhir. Kalau saya sih berkarya itu kan nggak terbatas ruang dan waktu gitu kan ya. Sama Mas Lensa juga seperti itu. Berkarya melalui media foto, kami juga berkarya melalui media bahasa sastra gitu kan. Jadi dengan masa pandemi seperti ini itu menurut kami bukan suatu halangan gitu atau hambatan, justru itu adalah suatu tanda, suatu gejala di mana kita juga bisa mencari atau mengeksplorasi dari apa yang terjadi sekarang gitu loh Mas. Tepuk tangan. Nah, Kilia, kan tadi kita udah interaksi sama teman-teman komunitas dari Lensa, MPC, dan juga Pelangi Sastra. Gimana kalau sekarang kita lihat kegiatan apa yang udah dilakukan sama teman-teman dari fotografi ini? Penasaran nggak sih? Penasaran banget, yuk! Jadi dong! Diharapkan acara seperti ini selalu ada setiap tahun ya, memupuk generasi-generasi yang muda-muda ini agar terus berkarya yang baru. Karena sekarang kan ke vlog ke depan apalagi ya, terus nanti kita kolaborasi lagi. Lensa Academy Malang.
sangat gede-gede gitu ya? Iya, wah keren, Pengen ikutan. Iya. Jadi dapat hadiah-hadiahnya Hadiah juga, pengalaman juga Iya. nih. Kalau dari kakak Pelangi Sastra gimana deh? Ya, itu keren banget sih menurut saya. Saya sendiri karena saya juga mengagumi fotografi gitu loh Mas. Walaupun ilmu fotografi saya itu sangat minim banget gitu. Jadi kalau membicarakan masalah fotografi itu, saya jadi ingat satu film ini bagus menurut saya sih, The Secret Life of Walter Mitty. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu kan. Jadi itu film, jadi ada dua scene yang sangat impresif banget menurut saya. Jadi ada orang namanya Sean O'Connell, dia sedang memfoto Gunung Merapi yang sedang volcanoes di situ. Dan dia memfoto itu dari atas helikopter gitu loh. Dan itu kan sangat ekstrim banget gitu loh kan. Ya, dan kemudian scene kedua, Sean O'Connell itu juga memfoto harimau Himalaya di Gunung Himalaya itu sendiri gitu kan. Tapi uniknya di situ ketika harimau itu tampak di depan kamera, Sean O'Connell nggak memfotonya. Nah, maksudnya tahu nih. Jadi karena dia cari-cari itu, akhirnya malah dia taruh itu kamera, dia hanya bisa menikmati aja. Iya. Dan Sean O'Connell cuma bilang di situ, sesuatu yang indah tidak butuh perhatian. Pastinya dong, Za. Nah, kita sekarang kan tadi udah berbincang-bincang nih, Gil. Iya. Kita ice breaking nih, kita ngegame biar Asik. seru nih. Iya. Gimana? Apa tuh gamenya? Nah, gamenya itu adalah Guess on Top. Guess on Top ini kayak permainan menebak apa yang ada di kepala pemainnya ntar. Misal ada kata-kata hewan atau apa itu, di pemain ini harus menebak, dan yang orang yang di depannya itu hanya memberi clue ya, tidak, ataupun bisa jadi. Oke. Gimana nih? Aku kasih tahu rulesnya dulu kali ya. Nah, oke. Untuk rulesnya adalah nanti kita ngasih kertas nih buat yang ditebak nanti. Terus waktu gamenya satu kali itu cuma 30 detik, Kak. Oke, terus nanti kakak Pelangi Sastra kelompok A, lalu kakak berdua kelompok B ya. Oke, terus yaudah deh, yuk kita langsung contohin dulu. Iya nih. Oke. Ini. Ups, jangan kasih tahu. Nggak boleh, kan kamu yang nebak. Oh iya. Ayo. Nah, jadi ntar gini Kak gamenya, kita 2 orang 1 tim. Ntar yang bisa nebak dapat 1 poin, gitu ya Kak. Nah, kita contoh ini, ada kata-kata pertama, silakan dipegang di atas. Oke. Nah, nanti ada waktunya nih Kak, waktunya selama 30 detik. Benar-benar. Oke, kita mulai ya Gila, kita contohin. 1, 2, 3, mulai. Benda. Salah. Hidup. Bukan. Oh, bisa jadi. Bisa jadi hidup. Ini seru. Aduh, apa ya? Ayo. Berwarna nggak? Berwarna, bisa jadi. Bisa jadi. Haram. Bisa jadi. Iya. Ayo, saya. Ayo. Apa ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau nggak dapet poin Kak. Gitu. Oke. Siap Kak? Siap. Oke. Lanjut mana dulu nih? Dari tim A mungkin ya. Tim A silakan nih, duluan. Silakan Berdiri Kak, silakan. Ya. Gila mungkin di situ biar bisa namanya. Oke, boleh. Ini buat rahasia. Ya. Oke. Kakaknya di sini. Di sini ya? Ya. Oke. Nanti kakaknya tebak. Bukan tebak. Ya atau tidak, cuman boleh gitu aja ya. Bisa jadinya? Iya, bisa jadi juga. Oke. Siap ya? Siap. Oke Kak, ini silakan bukunya. Di atas, ya. di atas. Oke. Oke. Siap Kita Kak? mulai. Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Sudah.
Iya, iya, iya. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Waktunya mas sebentar. Tunggu ya. Bukan. Tidak. Bukan betul. Mas, hewan. Mas. Bingungnya lagi. Bukan. Tidak. Tidak, itu. Tidak itu. Jangan Bisa jadi. Bukan. Bukan. Stiker. Tidak. Tidak apa bukan sih? Tidak. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, nggak dapat poin. Jawabannya adalah salah. Ya. Nggak dapat poin nih itu tim A. Nah, sekarang kita ke tim B. Ayo Kak, silakan. Kayak di sini siapa? Siapa ini? Nebak apa? Tumbuh loh. Ya, enggak di sini. Iya kan? Iya. Sudah siap Kak? Sok ada orang. Sudah siap? Silakan dipegang. Oke, harus siap di atas Di ini. atas. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Benda hidup atau mati? Benda mati? Hidup. Oh, bisa dimakan? Bisa jadi? 30. Tumbuhan? Gandeng sih ya. Tumbuhan? Sayuran? Tumbuhan sayuran? Ayo Kak, ayo. Buah? Ya. Warna. Oke. Hijau? Sedikit lagi Kak. Bukan. Bukan. Merah? Ayo. Merah? Warna? Kuning? Kuning? Tomat? Wortel? Tadi kan sudah jawab kuning. Jawabannya adalah nanas, teman-teman. Waduh, Gimana nih? Iya. Oke, lagi ya. Lagi kita ronde kedua ke tim A. Oke. Kita coba sekali lagi kesolatan. Ayo, pasti bisa nih Kak. Oke, boleh rolling. Katanya rolling. Kok berdiri? Roll depan. Oke. Udah boleh lihat Kak? Udah kelihatan bagus Mbak. Kameranya tembus sih loh. Oh iya. Dari atas. Nah, gitu. Sudah langsung pegang Kak. Atas. Oke. Karu lagi. Sudah siap? Iya. 1, 2, 3. Ayo. Bernafas. Ya. Manusia. Hewan. Ya. 3, 2, Melata. 1, 20, 19, 18, Amfibi. 17, 16, Hewan darat. 14, Hewan air. 12, 11, 10, Insang. 9, 8, 7, 6, 5, Ikan. 4, 3, 2, Nyambe. 1. Jawabannya Ya gimana nih? Nanti ini harus berhasil nih Kak, biar bisa dapat hadiah. Iya. Ayo silakan Kak. Siapa yang di sini? Mau rolling mungkin. Oke. Kita buat susah nih. Iya. Terakhir kali. Nih langsung ke atas ya Kak. Isi ini pegang dong Kak. Oke. Sudah siap Kak? Siap. Oke. Kita mulai. 3, 2, 1. Benda hidup? Iya. Oh, bukan. Benda mati? Benda bukan. Hewan? Iya. Ayo dikit lagi. Bisa jadi. Wah, apa tuh? Bukan. Sapi? Kerbau? No. Salah. Salah. Anjir. Harus 1. Temennya bola. Waduh, ini gimana nih Cil? Udah ada yang dapat poin nih. Jambe salah. Kita tetap nih. Kalau ngasih lu pasti kasih tahu. Teman-teman komunitas sudah pada hadir. Kita senang. Kita kasih apresiasi nih. Iya, boleh. Kita ada hadiah yang Ada sangat hadiah nih spesial. buat kakak-kakak. Bisa dijalan sudah di air. Makanya aku mau lihat bisa jadi. Nah, ini mungkin
hadiah untuk dari teman-teman Lensa Community. Silakan Kak. Yeay, asik. Dan jangan lupa juga buat Pelangi Sastra Malang. Silakan nih Kak. Nah, Gil, karena sudah dapat hadiah, mungkin dari teman-teman komunitas bisa di unboxing nih. Iya, pada kita masih dapat apaan? Oh iya. Bang apa ini? Oh, nah itu bisa dilihat. Boleh dilihatkan ke Sobat Euphorians. 1, 2, 3. Vinyl. Wah. Apa itu Kak? Bisa dilihat juga. Vinyl. Iya, betul. Itu bisa diputar loh Kak. Bisa loh Kak. Bisa gini-gini. Kasih tahu nggak? Apa itu? Bisa. Iya. Saya nggak punya gramofon. Iya, benar-benar juga. Iya, Nah, bisa. tentunya teman-teman, hadiah ini cuma ada di Euphoria. Euphoria. Kok jadi sponsor? Oke. Nah, kan karena udah main, udah dapat hadiah, kita abadikan itu. Ayo, kita Langsung aja. Kita Aku abadikan. ambil dulu ya. Nih. Yoza. Kita foto dulu Kak sebagai kenang-kenangan. Ya, biar terkenang sepanjang masa nih katanya. Silakan merapat Kak. Oke. 1, 2, 3. mantap. Nah. Asik. Kita sebul-sebul dulu biar cepat keluar itu. Biar cepat keluar nih. Nah, setelah keluar ini kita arsipkan nggak Gil? harus banget nih. Harus banget nggak? Harus ditaruh di album kenangan nih. Album kenangan sepanjang masa. Nah itu ada apa tuh Gil? Nah, ini nih Kak. Jadi sebelumnya tuh kita udah pernah ngundang beberapa genre. Kayak ada pet and animal, pendidikan, sosial dan lain-lain. Nah, sekarang tuh waktunya untuk genre hobi yang dimasukin ke dalam album ini. Oke. Keren Kak, keren. Gimana hasil foto saya Kak? Aduh, dinilai. Gimana nih? Tidak layak sekali. Bercanda. Masih. Oke. Ya, Gil. Kok bau sedih kenapa kamu nih? Udah terakhir nih. Ya, udah mau selesai nih. Iya. Ya. Gimana dong? Ya karena nggak apa-apa deh, kan ada pertemuan juga pastinya ada perpisahan. Itu pasti terjadi. Nah, mungkin nih dari kakak-kakak komunitas nih, ada nggak kesan, pesan atau saran yang ingin disampaikan buat teman-teman Euphorians atau sesama komunitas mungkin? Mungkin dari kakak Pelangi Sastra dulu mungkin. Silakan. Silakan Kak. Yang pertama, terima kasih banget ya teman-teman Euphoria udah diundang ke sini, sharing pengalaman dan juga terima kasih juga dikasih kesempatan buat ketemu dengan teman-teman dari Lensa. Pertama kami apresiat banget. Kemudian yang kedua, semoga saya mendoakan buat teman-teman Euphoria supaya bisa tetap produktif ya. Acara ini kedepannya bisa terus berkembang, meluas dan benar-benar menjadi titik temu antar komunitas di Malang gitu kan khususnya. Dan yang ketiga dari kami Pelangi Sastra Malang, buat teman-teman semuanya silakan join Instagram kami, media sosial kami. Kami punya 3 media sosial, ada media komunitas, kemudian penerbitan dan juga geria. Teman-teman bisa search di akun Instagram ketiganya, di akun komunitas nanti teman-teman bisa cari info tentang forum diskusi terbaru kami. Di penerbit Pelangi Sastra Books teman-teman bisa cari buku terbitan baru kami ataupun yang sudah terbit yang kemarin-kemarin. Dan di geria buku juga teman-teman juga bisa mencari lebih banyak buku dari berbagai penerbit. Main-main juga ke markas kami di mana Pan? Di Jalan Majan Panjaitan dalam nomor 23. Kalau dari dekat lah ya, dari dekatnya kantor Arema itu. Ya, dekat situ. Kita bisa di search di Google Maps Geria Buku Pelangi Sastra. Nanti kita sambil ngopi-ngopi, sharing-sharing juga bahas apapun. Nah, mungkin Kak, berarti kalau dari Pelangi Sastra ada operator sendiri atau langsung join aja kalau mau join juga? Oh, langsung aja sih kita. Langsung aja nimbrung, kan kita sering ngopi-ngopi, ngobrol santai. Walaupun mungkin ada beberapa yang terprogram gitu ya, seperti kelas menulis. Cuma di situ nanti kan ada kontak person tuh di akun Instagram Pelangi Sastra. Di situ ada kontak person, bisa dihubungi bagaimana caranya bergabung gitu. Nanti sudah ada admin yang akan
mengurusi itu. Oke. Nah, terus nih dari kakak-kakak teman-teman kamera, ada nggak pesan-pesannya gitu untuk atau saran gitu Kak? Kalau dari saya pribadi mewakili Lensa Malang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatannya, waktunya juga, terus menjadi apa ya? Semoga pertemuan ini menjadi maksudnya wacana buat yang muda-muda untuk di Malang itu ada komunitas foto ini. Terus juga kalau misalkan butuh kayak info, terus mau coba gabung ya boleh silahkan gitu. Kita tidak membatasi. Instagramnya Lensa Malang, @Lensa Malang. Kalau misalkan teman-teman mau sharing tentang apapun ya videografi, foto bisa DM langsung. Terus kalau mau ikut kopdar nanti bisa kontak langsung ke adminnya, karena biasanya kita setiap 1 minggu sekali kita selalu kumpul hunting, terus biasanya tiap bulan tuh ada agenda untuk bikin karya bareng-bareng untuk di share di medsos kayak gitu sih. Oke, berarti yang ingin join langsung aja gitu ya kayaknya? Iya, kalau mau join langsung aja, kita nggak membatasi kok. Nah, mungkin kalau dari teman-teman MPC Kak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Euforia Brawijaya ini udah menyelenggarakan acara yang seperti ini, karena jarang gitu loh yang mau peduli tentang apalagi MPC erat dengan sejarah gitu kan, sastra dan lain-lain. Nah, terus terima kasih juga buat kafe kita juga udah menyediakan tempat, sama teman Lensa juga udah, sama teman Pelangi Sastra juga. Kalau untuk pesannya mungkin harus awet lah ya. Kalau bisa ya, jadi biar ada regenerasi terus gitu. Amin. Kayak MPC juga kan pengennya reborn lagi kan, karena pengen regenerasi gitu. Jadi jangan lupakan sejarah lah gitu. Kasihan negara kita sampai lupa sama sejarah gitu. Iya, benar. Terus apa lagi ya? Instagram mungkin ya. Boleh. Instagramnya kalau MPC itu Malang Foto Club. Langsung Malang Foto Club. Malang Foto Club ya. Nanti bisa tanya-tanya di situ untuk kalau mau gabung langsung aja join gitu ya. Jadi karena kita tergabung dengan organisasi pusat FPSI dan FIAP, kita ada iuran per tahun. Ya, iuran per tahun itu buat kas untuk di akhir tahun nanti kita ada pameran. Kita tiap bulan ada ada kompetisi mata emas juga kan, untuk dipamerin di akhir tahun itu. Jadi kalau iurannya itu kalau untuk mahasiswa cuma 60.000. Wah, jadi per tahun. Terjangkau ya, sesuai harga mahasiswa. Jadi kalau umum 120. Gitu. Tertarik nggak sih kamu mau join kedua komunitas? Jadi kalau mau belajar ngulik-ngulik kamera dari yang belum punya kamera juga nggak apa-apa, gabung nanti kita ajarin gitu. Siap. Oke, pokoknya ngasah skillnya dulu ya, benar. Nah, kita mau ngucapin nih kepada teman-teman komunitas, kita ucapkan terima kasih sudah hadir di komunitas pada kali ini, dan kita juga nggak lupa mau ngucapin terima kasih kepada kafe kita yang terletak di Jalan Pamenang Mulyo Agung Dau, Malang. Nah, kalian mau yang ngopi-ngopi atau mau ngerjain tugas sabi sih di sini, bisa cek IG-nya di @cafe_kita_malang. Pakai Q ya, Q kita. Oke deh. Sampai jumpa di komunitas Euforia Brawijaya selanjutnya. Dan jangan lupa juga Gil, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Euforia Brawijaya 2020, dan jangan lupa buat follow official account Instagram @euphorians2020. Karena di situ tuh ntar ada giveaway. Siapa sih yang nggak mau giveaway? Iya, bener banget. Ada hadiah-hadiah menarik menanti kalian tuh. Iya, tunggu aja tuh. Kalian ntar, asik, gitu ya, keren banget pokoknya. Oke deh, saatnya kita pamit undur diri nih Kil. Iya. Aku Reza. Aku Kilya. Dan kita adalah tuan rumah dari Komunitas 2020. Pamit undur diri. Komunitas, come on, let's go!